إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخواني الكرام أعزني الله تعالى. Tiada kata paling indah seindah kita memanjatkan puji syukur kita terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini Allah Jalla wa Ala masih mengizinkan kita untuk menghiasi catatan-catatan amal kita dengan amal saleh, yakni dengan melaksanakan ibadah Jum'ah. Salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mampu membawa kita selaku umatnya minadz zulumati ilan nur, dari zaman keburukan, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, minadz zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan dengan kejahiliahan manusia, dengan kebobrokan akhlak manusia, kepada zaman yang terang benderang yang dipenuhi dengan cahaya-cahaya Islam. Ayuhal kiram, azanallahu ta'ala. Kedua kalinya, yakni mari senantiasa kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Karena dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa'ala, itulah salah satu jalan yang insyaallah menuju ridhanya. Ayuhal kiram, azani Allah Ta'ala. Dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, ana inda dhanni abdi bi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi. Beliau mengatakan, sesungguhnya Allah berfirman, aku menurut prasangka hambaku terhadapku. Jadi Allah Tabaraka wa Ta'ala itu mengikuti prasangka manusia selaku hamba terhadap Allah. Kalau Allah disangkakan dengan kebaikan, hati-hati kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah pun akan baik kepada kita. Tapi ketika hambanya berprasangka buruk kepada Allah Jalla wa'ala, maka Allah pun buruk terhadap hambanya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku beserta hamba-hambaku ketika mereka berzikir terhadapku, mengingatku. Jadi Allah Jalla wa'ala itu dekat dengan hamba. Ketika hamba-hamba, ketika manusia dekat dengan Allah Jalla wa'ala, maka pertanyaannya, apa yang akan membuat kita dekat dengan Allah Jalla wa'ala?
Apa yang membuat kita ingin dekat dengan Allah Jalla wa'ala? Sedangkan kita ketahui banyak manusia, khususnya di hari Jumat ini, yang mereka masih sibuk dengan urusannya dunia. Bagaimana mungkin mereka ingin dekat dengan Allah Jalla wa'ala, sedangkan kehidupan dunianya lebih ia cintai dibandingkan kehidupan akhirat. Kebanyakan di antara kita, lebih banyak dengan perkara yang sia-sia dibandingkan dekat dengan Allah Jalla wa'ala. Padahal Allah Ta'ala berfirman, ketika seseorang dekat dengan Allah Jalla wa'ala, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat nama Allah, mengingat Allah Jalla wa'ala, hati-hati kita selaku hamba akan tentram. Ini bagaimana hati kita akan tentram ketika kita jauh daripada Allah Jalla wa'ala. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, orang yang bernilai itu adalah orang yang mereka senantiasa ingat terhadap dosa-dosanya. Maka harusnya kita sebagai seorang mukmin senantiasa merubah kebiasaan kita dari perkara yang sia-sia kepada perkara yang lebih baik lagi. Min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan perkara yang sia-sia. Maka Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, mereka manusia yang masih digeluti dengan perkara yang sia-sia, maka mereka adalah pelaku-pelaku dosa. Allahu Akbar. Waliyahudzubillah. Semoga kita dijauhkan dari perkara yang sia-sia, karena perkara yang sia-sia itulah menuju kepada perkara yang berdosa. Ayyuhal kiram, azani Allah Ta'ala. Maka apa yang akan bisa mendekatkan kita kepada Allah Jalla wa'ala? Di antaranya adalah qiraatul Qur'an. Dengan kita senantiasa selalu membaca Al-Quran. Tiada satupun manusia, kata Imam Ghazali, mereka manusia yang tanpa zikir, tanpa membaca Al-Quran, mereka seperti ibaratkan ikan yang keluar daripada air. Maka mereka apakah hidup hatinya? Tentulah mereka akan mati. Maka ikhwanul kiram, azanillah ta'ala, ketika kita ingin hidup hati kita, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Perbanyaklah membaca Al-Quran. Imam Ibn Qudamah mengatakan, apabila seorang muslim mengkhatamkan Al-Quran lebih dari 30 kali, makruh hukumnya. 30 hari maka hukumnya makruh. Lebih dari 30 hari hukumnya makruh. Allahu Akbar. Kaifa nahnu? Bagaimana dengan kita? Dikatakan makruh. Makruh itu perkara yang dibenci oleh Allah. Allahu Akbar. Kaifa nahnu? Bagaimana dengan kita? Semoga kita selalu dekat dengan Al-Quran. Semoga kita selalu sibuk dengan Al-Quran, bukan dengan hal yang lain. Ayol kiram azanillahu ta'ala. Lalu dengan apa lagi kita dekat dengan Allah? Maka para imam kita mengatakan, ulama-ulama kita mengatakan, dengan solat. Dengan solat-solat kita. Di antaranya adalah solat malam, itu yang paling dahsyat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, kemuliaan seorang muslim, kemuliaan seorang mukmin adalah pada ibadah di malam hari, qiyamul lail. Pertanyaannya, kaifa nahnu? Bagaimana dengan kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salat malamnya, beliau sampai kakinya bengkak-bengkak.
Sampai Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau sudah dijamin masuk surga. Tapi kenapa ibadah engkau sampai segitunya?" "Afalam akun wa banan syakura," jawaban Rasulullah, "apakah aku tidak boleh hanya untuk bersyukur pada Allah Jalla wa Ala?" Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, ibadahnya begitu dahsyat. Pertanyaannya, kaifa nahnu? Bagaimana dengan kita? Maka ketika as-salafus salih kita, Imam Hasan al-Basri rahimahullah, ketika ditanya, "Ya Syekh, semalam saya sudah menyiapkan air untuk saya berwudu, lalu kemudian di malam itu saya tidak bangun." Lalu orang itu mengatakan, lalu syekhnya mengatakan, Imam Hasan al-Basrinya mengatakan, "Mungkin matamu berat dengan dosa-dosamu." Allah. Maka ikhwanil kiram azani Allah ta'ala, mungkin kita tidak bangun malam dikarenakan dosa-dosa kita. Maka sebagai seorang muslim, seorang mukmin, alangkah baiknya kita minimal meminimalisir dosa-dosa kita. Ikhwanil kiram azani Allah ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkannya, "Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, siapa yang mereka itu, jika mereka itu menyebut namaku, berzikir terhadapku di waktu mereka sendirian, maka Allah Jalla wa'ala akan mengingatnya langsung di hati Allah Jalla wa'ala, di sanubari Allah Jalla wa'ala. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, "Fa in dzakarani fi mal'in dzakartuhu fi mal'in khairun minhum." Apabila mereka mengingatku dengan di majlis, di tempat umum, maka aku pun akan mengingat mereka para hambaku di tempat umum pula, yakni yang lebih baik daripada mereka, yakni di kalangan para malaikat. Maka manusia akan harum namanya di langit, akan harum namanya di langit ketika kita senantiasa memuji Allah, senantiasa berzikir kepada Allah di waktu kita sendiri maupun di waktu kita berjamaah. Ikhwanil kiram azani Allah ta'ala, maka marilah kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah, karena hanya mendekati diri kita kepada Allah, hati kita, urusan kita seluruhnya Allah akan kabulkan, akan ijabah. Bahkan ketika Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Kata Allah dalam Al-Quran, apabila mereka bertanya terhadapmu wahai Muhammad tentangku, fa innahu qarib, sesungguhnya aku adalah dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'a, aku mengabulkan seluruh daripada doanya ketika mereka berdoa. Fal yastajibuli, dengan syarat mereka memenuhi apa-apa daripada apa yang aku perintahkan. Wal yu'minu bi, kemudian mereka beriman terhadap Allah Jalla wa'ala. Lalu Allah menegaskan, la'allahum yarshudun, niscaya Allah akan memberikan mereka petunjuk. Ayuhal kiram azanallahu ta'ala, ketika kita dekat dengan Allah, pasti Allah dekat dengan kita. Ketika kita jauh dengan Allah, Allah pun akan menjauh daripada diri kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani bima ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal Islam wa khassana bi syariati Muhammadin khairil anam wa as'aluhu salamata minan naqami wal wafati alal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mubin wa asyhadu anna Muhammadan sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ikhwanil kiram, azani Allah taala. Iman itu terkadang naik dan terkadang turun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu terkadang bertambah, naik. Lalu kemudian iman juga terkadang berkurang. Maka apa yang menambah iman kita? Maka Rasulullah mengatakan yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Yani bertambahnya iman seseorang dengan ketaatan, menambah ketaatan kepada Allah. Lalu kemudian melorotnya iman kita, menurunnya iman seseorang, yakni adalah daripada maksiat kepada Allah. Maka marilah kita meminimalisir kemaksiatan, dosa-dosa kita di hadapan Allah Jalla wa'ala. Maka insyaallah kita akan selalu bertambah keimanan kita. Inilah kiranya khutbah yang bisa khatib sampaikan. Kita tutup dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوات ويقضي الحاجات. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العين وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت ونجة من النار والعفو عند الحساب. ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.